Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas bentuk aljabar untuk kelas 7 ya. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, belajar yuk, belajar. Pengertian bentuk aljabar. Pak Edi belanja untuk kebutuhan koperasi sekolah. Beliau membeli 2 lusin pulpen dan 30 buah buku. Belanjaan Pak Edi bisa disajikan dalam bentuk aljabar sebagai berikut. Misalkan, pulpen adalah X dan buku adalah Y, maka belanjaan Pak Edi bisa ditulis dengan sederhana sebagai 24X ditambah 30Y. Asalnya 24 ini karena 2 lusin adalah 24 buah. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bagian bilangan yang belum diketahui. Paham ya nak ya? Oke, lanjut ya. Unsur-unsur bentuk aljabar. A. Variabel atau peubah, yakni huruf-huruf yang mewakili suatu bilangan biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Pada bentuk aljabar 24X ditambah 30Y tadi, variabel atau peubahnya adalah X dan Y. Berikutnya adalah koefisien, yakni bilangan yang menyertai variabel pada bentuk aljabar. Pada 24X ditambah 30Y, maka koefisiennya adalah 24 dan positif 30. Kalau min 2X koefisiennya berapa ya? Menurut kamu berapa nih? Iya, koefisiennya adalah negatif 2. Konstanta, yakni bilangan saja tanpa ada variabelnya. Misalnya 10 dikurangi X, konstantanya adalah 10 dan koefisiennya adalah negatif 1. Kok bisa ya negatif 1 ya? Jika diikuti variabel, min 1 itu biasanya cukup ditulis negatif saja. Jadi min X itu sama dengan negatif 1X. Paham ya? Oke, lanjut ya. D. Suku. Suku ialah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada 2 macam suku, yakni suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat masing-masing variabel yang sama. Contohnya adalah 15X dan min 20X. Kemudian A kuadrat dan 4A kuadrat. Ini sama-sama A kuadrat ya. Ini A kuadrat, ini 4A-nya ya 4A kuadrat, bukan 4A saja, tapi 4A kuadrat, sama persis. Kalau yang di sini 15X ini variabelnya X, kemudian min 20X ini juga X. Kemudian XY dan 4XY, yang depan XY, yang belakang juga XY, sama. Dan seterusnya.
Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya adalah 5x dan min 10y. Nah, ini jelas tidak sama ya nak ya. Yang satu x, yang satunya y, nggak sama. Kemudian a kuadrat b dan 4a kuadrat. Ini a kuadratnya memang sama. Yang depan a kuadrat, yang belakang miliknya 4 ini juga a kuadrat. Tetapi ini dia yang beda. Depan ini dia punya b, yang belakang tidak punya b. Kemudian x, y, z dan 4y. Yang depan x, y, z, yang belakang cuma y saja, nggak sama ya. Dan seterusnya. Kemudian apa sih itu suku satu? Suku satu dalam aljabar itu merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Misalnya, contohnya adalah 4x. 4x ini kan cuma satu saja dia, nggak ada temennya. Jomblo nih. Jadi dia nggak ada lagi yang lain. Kemudian 14xy. Nah, ini juga cuma sendiri. Wow, sendiri aja berani. Kemudian min 5abc kuadrat. Walaupun dia punya A, punya B, punya C kuadrat, tapi ini cuma satu keluarga saja. Jadi satu kesatuan saja. Jadi min 5abc kuadrat adalah suku satu saja. Paham ya nak ya? Suku 2. Suku 2 dalam aljabar itu merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 4x ditambah 5y. Nah, ini keluarga yang pertama, ini keluarga yang kedua. Ibaratnya gitu. Jadi dipisahkan oleh tanda penjumlahan ini. Jadi ini adalah suku 2. Kemudian 40pq kuadrat dikurangi 15p kuadrat q. Nah, ini juga suku 2. Suku 3 apa ya? Suku 3 dalam aljabar merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nih contohnya nih, 6x ditambah 5y min 10x. 1, 2, 3. Ada 3 suku. Dipisahkan oleh plus dan min di sini. Kemudian berikutnya 10pq kuadrat dikurangi 5p kuadrat q dikurangi pq. Nah, itu juga suku 3. Ini suku yang pertama 10pq kuadrat, suku yang kedua adalah min 5p kuadrat q, suku yang ketiga adalah min pq. Bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Kita kerjakan soalnya saja ya, biar lebih paham. Kelompokkan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. 4p kuadrat q ditambah 5pq kuadrat dikurangi 6pq dikurangi 3pq kuadrat ditambah 10pq. Waduh, panjang banget nih ya. Enggak lah, tenang aja, gampang. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik pada variabel atau peubahnya. Yang sama kita kelompokkan biar gampang nanti kalau menghitungnya. Nah, pada bentuk aljabar 4p kuadrat q ditambah 5pq kuadrat dikurangi 6pq dikurangi 3pq kuadrat ditambah 10pq, maka pengelompokan menurut suku-suku sejenis adalah, cari dulu dari bentuk aljabar ini ada nggak yang nggak punya teman, yang nggak sama dengan dia. Coba perhatikan. Oh ada, siapa? 4p kuadrat q. Nah, dia nggak punya teman yang sama dengan ini untuk variabelnya. Jadi saya tulis sendiri 4p kuadrat q.
Kemudian apakah ada yang sama? PQ kuadrat. Nah, ini juga PQ kuadrat. Oh, itu sama. Berarti saya kelompokkan, ditambah 5 PQ kuadrat dikurangi 3 PQ kuadrat. Yang lain ada enggak? Oh, ada. Min 6 PQ dan plus 10 PQ. Nah, itu sama persis PQ. Nah, ini saya kelompokkan. Min 6 PQ ditambah 10 PQ. Gampang dong. Nah, ini nanti kita bisa hitung, kelanjutannya ada. Tapi sementara untuk soal kelompokkan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar sampai ini dulu. Udah selesai. Soal yang kedua, kita lihat. Sebutkan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar 6PR kuadrat dikurangi 3PQ kuadrat ditambah 7. Kita kerjakan ya nak ya. Variabel itu apa sih? Variabel adalah simbol-simbol dalam bentuk aljabar mewakili bilangan. Nah, di sini simbol-simbolnya itu ada P, ada Q, ada R. Jadi variabelnya adalah P, Q, dan R. Kemudian koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Kalian lihat ini ada 6, ada negatif 3. Dia punya variabel. 6-nya variabelnya P dan R. Untuk negatif 3 variabelnya P dan Q. 7 gimana, Bu? 7 kan dia nggak punya variabel, jadi 7 tidak termasuk koefisien, sehingga ini koefisiennya adalah 6 dan negatif 3. Kemudian konstanta. Konstanta itu adalah bilangan saja tanpa variabel, bilangan jomblo dia. Bilangan toktil, dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya variabel. Kasihan deh loh. Nah, ini yang konstanta adalah 7. Jadi dia nggak punya variabel sama sekali 7 ini. Maka konstanta adalah 7. Paham dong? Thanks a lot for learning with me. Belajar lagi ya, agar kalian lebih memahami lagi materi tadi. Karena bentuk aljabar itu merupakan hal yang lumayan sulit. Oke, ketemu lagi ya pada video pembelajaran yang akan datang yang lebih seru lagi. Bye-bye.